자신 있게 다섯 개 때려. 들고 싶다. 들고 싶지. 싫다. 다섯 개 때려. Want to go to World Cup. Not easy, not easy. Yeah, but again, we have to play as a team. We give it the best. Yeah, okay. Come on, we fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Harapan besar yang dibawa Patrick Kluivert akhirnya kandas setelah gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda itu resmi diberhentikan dari jabatannya. Langkah ini mengakhiri perjalanan singkat tapi penuh drama di tubuh Garuda. Apa sebenarnya yang membuat perjalanan Patrick Kluivert berakhir seperti ini? Apa yang salah dan kemana arah Timnas Indonesia setelah ini? Mari kita bahas selengkapnya. Ketika Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, banyak yang percaya bahwa era baru akan dimulai. Nama besar, mantan pemain Barcelona, Ajax, dan legenda Timnas Belanda. Ia datang membawa reputasi internasional dan janji untuk membawa Indonesia bersaing di level tertinggi Asia. Publik pun dibuat optimis. Di bawah kepemimpinannya, Timnas diharapkan bisa tampil disiplin, modern, dan agresif. Apalagi PSSI sudah menargetkan satu hal, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Target ambisius tapi penuh semangat kebangsaan. Awal perjalanan Patrick tak sepenuhnya buruk. Timnas sempat menunjukkan permainan menjanjikan di beberapa laga awal kualifikasi. Kombinasi pemain muda dan naturalisasi seperti Marcelino, Ivar Jenner, dan Tom Hai memberi warna baru di lini tengah. Namun seiring berjalannya waktu, Timnas mulai goyah. Cedera, inkonsistensi, dan keputusan taktis yang membingungkan mulai muncul. Beberapa pemain kunci kehilangan performa terbaiknya dan adaptasi tak berjalan semulus yang diharapkan. Puncak kekecewaan datang di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua kekalahan beruntun yang seharusnya menjadi penentu nasib justru menjadi akhir dari mimpi besar Timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026. Dalam dua laga tersebut, terlihat jelas betapa rapuhnya pertahanan dan minimnya kreativitas di lini depan. Performa 4-3-3 Kluivert seringkali tak efektif dan pergantian pemain di menit-menit krusial kerap menimbulkan tanda tanya besar. Publik pun mulai kehilangan kepercayaan. Media sosial dipenuhi kritik, bukan hanya untuk pemain, tapi juga strategi dan kepemimpinan Patrick sendiri. Selain hasil di lapangan, kabarnya hubungan antara Kluivert dan beberapa staf pelatih lokal sempat memanas. Beberapa laporan menyebutkan adanya perbedaan pandangan taktik dan komunikasi yang kurang harmonis di internal tim. Isu soal disiplin dan pemilihan pemain juga mencuat ke permukaan, terutama ketika beberapa pemain muda tak mendapat menit bermain yang cukup. Situasi ini membuat suasana tim nasional makin tidak stabil menjelang laga-laga penting krusial di dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan akhirnya
Setelah kegagalan memastikan tiket ke Piala Dunia, PSSI mengambil langkah tegas. Patrick Kluivert bersama seluruh staf kepelatihannya resmi diberhentikan dari jabatan. Dalam rilis resminya, PSSI menyebutkan keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh atas hasil Timnas Indonesia. Kluivert pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan supporter Timnas Indonesia. Meski kecewa dengan hasil akhir, reaksi publik pun beragam. Ada yang kecewa, ada yang lega. Sebagai fans merasa Kluivert datang dengan nama besar, tapi gagal memahami karakter sepak bola Indonesia. Namun ada juga yang menilai dia butuh waktu lebih lama, karena membangun timnas bukanlah pekerjaan yang instan. Media asing turut menyoroti pemecatan ini. Beberapa media menyebutkan Indonesia terlalu ambisius, sementara lainnya memuji langkah-langkah tegas PSSI yang tak mau berlarut dalam hasil buruk. Lalu bagaimana nasib timnas Indonesia ke depannya? Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI. Apakah akan menunjuk pelatih lokal yang lebih paham kultur permainan sepak bola Indonesia? Atau kembali mencari nama besar dari Eropa untuk melanjutkan proyek jangka panjang sepak bola nasional? Di tengah kekecewaan ini, satu hal tetap jelas, potensi timnas masih sangat besar. Generasi muda seperti Marcelino, Hoki Caraka, Justin Hubner, dan yang lain-lain masih punya masa depan yang panjang. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi, arah yang jelas, dan kepemimpinan yang memahami sepak bola serta kultur seutuhnya sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert datang dengan harapan besar, tapi harus pulang dengan pelajaran pahit. Perjalanan singkatnya bersama Garuda mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi ia tetap menjadi bagian dari sejarah timnas. Masa di mana Indonesia berani bermimpi besar. Sekarang waktunya kita bangkit lagi, karena sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang semangat, persatuan, dan keyakinan bahwa suatu hari nanti Garuda akan benar-benar terbang ke panggung dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI sudah tepat memecat Kluivert? Atau seharusnya dia diberi waktu lebih lama lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda, salam olahraga. 자신있게 들고 갑시다. 들고 기합니다. 자신 있게요. All of you here want to go to World Cup. Not easy, not easy. Yeah, but again, we have to play as a team. We give it the best. Yeah, agree? Come on, we fight.